Hai Sobat Fisika, ketemu lagi. Hari ini kita belajar tentang alat optik di tingkat SMP ya teman-teman ya. Langsung ke soalnya kita bahas. Nomor 1, lukisan bayangan pada cermin datar yang benar adalah, ya teman-teman bisa teman-teman lihat langsung. Jadi di sebelah kiri ini adalah benda dan sebelah kanan adalah bayangan. Kita lihat ya. Yang nomor A berarti ini miring, di sini lurus, tegak. Berarti tidak sesuai ya yang A. Selanjutnya yang B. Teman-teman bisa bayangkan ini objeknya atau bendanya melengkung kayak gini dan bayangannya juga melengkung arahnya sesuai. Jawabannya sepertinya ini teman-teman ya. Yang C tidak sesuai. Ini dekat jaraknya, ini malah jauh. Ya, ini jauh, ini dekat, tidak sesuai. Dan yang D, ya ini dekat, ini malah jauh, tidak sesuai ya. Jadi yang benar memang yang B. Kita lanjut soal nomor 2. Sebuah benda terletak di antara dua cermin datar yang membentuk sudut 30 derajat. Semacam ini ya. Ini ada dua cermin datar, sudutnya 30 derajat. Nah, objek atau bendanya di sini teman-teman. Nah, di sini nanti akan terbentuk banyak bayangan pemantulan akibat dari pemantulan cermin pertama ataupun dan juga cermin yang kedua. Nah, jumlah bayangannya itu teman-teman bisa hitung dengan rumus N sama dengan 360 dibagi dengan sudutnya ini. Sudutnya itu sama dengan 30. Terus selanjutnya rumusnya adalah dikurang 1 teman-teman ya. Teman-teman bisa coret ini. 36 dibagi 3 itu sama dengan 12 dan dikurangi 1. Jawabannya adalah 11. Jadi ada 11 bayangan yang terbentuk. Jawabannya 11 ya. Selanjutnya soal nomor 3. Diketahui cepat rambat cahaya di udara 3 kali 10 pangkat 8. Oke. Ini adalah C ya, kecepatan cahaya di udara itu biasanya disimbolkan dengan C. Itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Itu sangat cepat teman-teman. Dan cepat rambat cahaya pada kaca itu adalah 2,25 ini kali 10 pangkat 8. Kita tulis ini C di kaca. 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per second. Indeks bias kaca tersebut adalah, nah teman-teman untuk menghitung indeks bias kita punya beberapa rumus. Salah satunya itu adalah C per C kaca. Jadi kecepatan cahaya di udara dibagi dengan kecepatan cahaya di kaca tersebut. Dan teman-teman bisa langsung isi dengan ini. Ini berarti 3 kali 10 pangkat 8. Yang bawah adalah 2,25 kali 10 pangkat 8. Nah 10 pangkat 8-nya bisa coret ya teman-teman ya. Jadi tinggal 3 per 2,25. Setelah kita bagi atau per tahap lah kita lihat ya, tanpa menghitung dengan kalkulator ya, dikali 100 jadi 300. Yang bawah dikali 100 itu adalah 225 ya. Terus selanjutnya dibagi dengan 25. 300 dibagi 25 itu dapatnya adalah 12. Dan 225 dibagi 25 dapatnya itu 9 teman-teman ya. Dan selanjutnya lagi dibagi 3. 12 bagi 3 dapat 4. 9 bagi 3 dapat 3. Setelah dibagi ini dapatnya adalah 1,333 gitu ya teman-teman ya. Segini ya, atau dalam fraction atau pecahan ini juga boleh. Kita lanjut soal nomor 4. Sifat bayangan pada cermin datar adalah, setiap hari sepertinya kita bercermin di cermin datar ya teman-teman. Sifatnya gimana sifatnya yang terbentuk di dalam cermin datar? Pertama pastinya maya teman-teman ya, karena bayangan kita itu ada di belakang cermin. Berarti maya ya, berarti antara A atau B. Selanjutnya tegak ya, tegak. Artinya ketika kita bercermin, kepala kita di bayangan di dalam cerminnya tetap di atas, tidak terbalik atas bawah gitu ya. Jadi tegak ya, sesuai. Terus diperbesar
atau sama besar? Pastinya sama besar. Jadi jawabannya yang ini ya teman-teman. Nomor 4 beres. Kita lanjut nomor 5 teman-teman. Titik dekat mata normal. Oke teman-teman. Titik dekat mata normal di sini itu adalah jarak paling dekat mata normal yang bisa melihat dengan jelas. Kita punya datanya adalah 25 cm. Ya, ini adalah titik paling dekat ketika kita bisa membaca dengan jelas. Kalau di bawah ini biasanya tuh buram. Dan di situ berarti mata kita baik-baik aja, normal ya, karena paling dekat itu sekian ini. Di beberapa soal yang lain itu ada yang menyebutkan 30 cm. Ya, ada yang menyebutkan itu, tapi saya lebih cenderung ini sih, ya. Tapi kalau di soal yang lain diinformasikan itu 30 cm, ya udah ikutin aja. Kita lanjut soal nomor 6 teman-teman. Cacat mata yang tidak dapat melihat benda yang jaraknya dekat adalah, pastinya disebutnya adalah rabun dekat. Istilah lainnya itu adalah hipermetropi. Nomor 6, hipermetropi atau rabun dekat. Selanjutnya lagi, kacamata berlensa cekung. Oke, berlensa cekung digunakan untuk membantu penderita rabun jauh atau miopi, atau juga dia itu minus. Ini beberapa istilah. Nah, hipermetropi yang nomor sebelumnya yang ini teman-teman, itu kadang disebut dengan mata plus, mata positif atau plus. Sebenarnya maksudnya itu adalah keadaan mata yang hipermetropi itu dibantu dengan kacamata plus atau kacamata cembung ya, plus itu cembung. Kalau untuk penderita miopi atau rabun jauh itu dibantu dengan kacamata minus atau kacamata cekung. Ya, begitu teman-teman ya. Oke, saya ulang lagi, ini adalah materi alat optik tingkat SMP ya teman-teman ya. Kita lanjut soal berikutnya. Kemampuan lensa mata untuk menebal atau menipis sesuai dengan jarak benda yang dilihat disebut daya akomodasi mata. Ini ya teman-teman ya. Jadi lensa mata kita itu bisa menebal sama menipis menyesuaikan benda yang dilihatnya. Kalau bendanya jauh, lensa mata kita tuh menipis supaya bayangannya ataupun bendanya terlihat dengan jelas. Kalau benda yang kita lihat itu dekat, itu mata kita, lensa mata kita itu menebal. Ya, tujuannya juga supaya benda tersebut bisa terlihat dengan jelas oleh mata kita. Selanjutnya teman-teman, nomor 9. Berikut yang bukan sifat cahaya adalah, oke, kita cek. Yang pertama, merambat lurus. Apakah benar? Ya, ini benar ya. Jadi dia memang merambat lurus ya. Selanjutnya, dapat dipantulkan. Iya, dapat dimantulkan. Merambat melalui medium. Nah, di sini ini agak tanda tanya ini ya, kita lihat dulu nanti. Yang nomor 4, dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan juga, ini bisa sesuai. Jadi sepertinya memang jawabannya kan yang tidak sesuai ya, yang bukan itu adalah yang C ini ya teman-teman ya. Oke. Karena cahaya di situ nggak perlu medium, di hampa udara juga bisa merambat ya. Tapi di dalam medium juga bisa, di air misalnya, di kaca dia bisa merambat. Tapi sebenarnya juga dia nggak perlu untuk medium tersebut, tanpa medium pun dia bisa ya. Nomor 10. Pemantulan pada lampu sorot mobil dan lampu senter memanfaatkan, jadi di lampu mobil di belakangnya lampu itu ada cermin cekung ya teman-teman ya. Ada cermin cekung. Ya. Kita lanjut teman-teman untuk nomor 11. Cacat mata yang tidak dapat melihat benda yang jaraknya jauh adalah miopi atau rabun jauh, atau disebut juga, tadi juga sudah ada soal yang mirip kayak gini ya, atau disebut juga minus. Minus artinya
penderita miopi atau rabun jauh ini dibantu dengan kacamata minus. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Kacamata berlensa cekung digunakan untuk membantu penderita, ya ini tadi teman-teman ya, penderita miopi atau rabun jauh atau minus juga ya, jauh. 13. Bagian mata yang berfungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk adalah, ya itu adalah pupil ya teman-teman. Jawabannya itu yang mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut ini. Merambat lurus dapat dipantulkan dan dibiaskan gelombang elektromagnetik. Pernyataan di atas merupakan sifat dari cahaya teman-teman ya. Cahaya itu dapat merambat lurus, dapat dipantulkan dan dibiaskan, dan dia itu gelombang elektromagnetik ya teman-teman. Kita lanjut. Seseorang dapat membaca dengan jelas pada jarak paling dekat 50 cm. Oke teman-teman, di sini itu adalah PR di sini ya. Simbolnya 50 cm ini itu adalah titik dekat mata, itu adalah PR. Nomor 15. Seseorang dapat membaca dengan jelas pada jarak paling dekat 50 cm. Nah, simbol ini nomor 15. Seseorang dapat membaca dengan jelas pada jarak paling dekat 50 cm. Nah, di sini variabelnya adalah PP ya teman-teman ya. Jadi di sini adalah titik dekat mata ketika orang dalam keadaan hipermetropi itu 50 cm. Di soal ini ya. Di soal ini adalah 50 cm. Ulang lagi. Nomor 15. Seseorang dapat membaca dengan jelas pada jarak paling dekat 50 cm. Nah, ini orang kena hipermetropi ya teman-teman. Jadi dia rabun dekat. Jadi tidak bisa melihat benda-benda yang terlalu dekat. Nah, paling dekatnya dia ternyata adalah 50 cm. Di sini itu variabelnya adalah PP teman-teman ya. Ini titik dekat mata ketika orang tersebut kena hipermetropi ataupun rabun dekat 50 cm. Nah, di sini akan berbeda-beda setiap orang yang kena hipermetropi. Semakin ini besar berarti dia plusnya ataupun hipermetropinya makin parah berarti ya. Semakin jauh dia bisa melihat bendanya. Maksudnya kalau terlalu dekat dia nggak bisa. Ulangi. Nomor 15. Seseorang dapat membaca dengan jelas pada jarak paling dekat 50 cm. Nah, ini variabelnya adalah PP, teman-teman. Artinya, dia paling dekat itu bisa melihat dengan jelas hanya 50 cm. Di bawah 50 cm, di kasus ini dia tidak bisa melihat dengan jelas. Perlu bantuan kacamata. Ya, selanjutnya, agar ia dapat membaca dengan jelas pada jarak 25 cm. Nah, ini normalnya kan sekian ini. Nah, kekuatan lensa kacamata yang diperlukan adalah, nah untuk menghitung ini kita punya rumusnya. Ukuran dari lensa ataupun kacamata itu adalah P ya teman-teman, ataupun kekuatan lensa. Untuk kasus hipermetropi atau rabun dekat, rumusnya adalah 100 dibagi dengan titik dekat mata yang normal 25 cm. Terus dikurangi dengan 100 dibagi ini teman-teman, PP. Dibagi dengan PP. Kita masukkan nilainya 100 per 25 dikurangi 100 per 50. Oke, kita bagi 100 per 25 itu adalah 4. Terus 100 per 50 itu adalah 2. Jadi ukuran kacamatanya dia yang diperlukan itu adalah 2 dioptri. Ya, berarti sering dibilang orang ini plus 2 kacamata yang diperlukan. Berarti orang ini sering dibilang dia matanya itu adalah positif 2.
ya, atau kacamata yang diperlukan sebenarnya adalah 2 dioptri, begitu artinya ya teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya. Berikut ini yang menjelaskan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu, coba kita cek. Yang pertama, A. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan spektrum cahaya dan medan listrik secara periodik. Kurang sesuai ini teman-teman. Yang B. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik. Nah, di sisi ini, yang ini nih sesuai nih sepertinya. Kita tandain dulu, sepertinya ini sih. Yang C. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan spektrum cahaya dan medan listrik secara periodik. Oke, kurang sesuai juga. Jadi medan magnet dan medan listrik ya yang sesuai. Selanjutnya lagi, gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan spektrum cahaya dan radiasi, tidak sesuai. Ini ya. Jadi gelombang cahaya itu terbentuk dari medan magnet dan medan listrik. Ya, semacam itu. Kita lanjutkan nomor 17. Alat optik yang berguna untuk melihat benda-benda yang jauh agar tampak lebih dekat dan jelas adalah loop bukan, mata bukan, teleskop. Nah, ini teman-teman ya, teleskop. Mikroskop melihat benda-benda yang kecil ya. Loop juga. Mata seperti biasa. Oke. Nomor 18. Sebuah teropong bumi memiliki jarak titik fokus dari lensa pembalik 2 cm. Oke, kita tulis fokus dari lensa pembalik, FP lah kita tulisnya, 2 cm. Titik fokus lensa okuler, berarti fokusnya okuler itu sama dengan 2 cm ya. 2 cm juga. Sedangkan jarak titik fokus lensa objektif, FOB objektif itu 0,5 cm. Tentukan panjang dari teropong tersebut. Oke, D ataupun panjang dari teropong sama dengan berapa? Nah, rumusnya teman-teman, D itu atau panjang teropong itu sama dengan fokusnya objektif ditambah 4 kali fokusnya pembalik ditambah fokusnya okuler. Nah, tinggal masukkan nilainya aja teman-teman ya. 2 ini ya. Oh sorry bukan ini, tapi yang 0,5 teman-teman ya. 0,5 objektif yang ini ditambah 4 kali pembalik. Oh ini 4 kali 2. Terus ditambah yang okuler, fokusnya okuler 2. Oke, berarti sama dengan 0,5 tambah 8 tambah 2 sama dengan 10,5 cm. Oke, itu jawabannya teman-teman. Ya, 18 nomor sudah selesai. Mengingatkan lagi, ini adalah soal tentang alat-alat optik tingkat SMP. Oke, teman-teman, sepertinya cukup untuk sesi kali ini. Semoga teman-teman paham dan semakin jago untuk pelajaran fisika. Thank you, sampai ketemu lagi teman-teman.